Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ahyani Wida Anggraini dengan NIM A1B021363. Perkenalkan, nama saya Sigap Rahman Zedani dengan NIM A1B021398. Saya Sheryl Oktavia dengan NIM A1B021382. Kami dari kelompok 12 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Embun Suryani PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Setiap bisnis pasti memerlukan modal kerja untuk bisa membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji para pegawai, membayar tagihan listrik, dan berbagai hal lainnya. Nah, modal yang digunakan tersebut dikenal dengan modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar. Jika terjadi kekeliruan di dalam pengelolaan modal kerja, maka akan sangat berdampak pada kegiatan operasional bisnis. Namun, bila bisa dikelola secara efektif dan juga efisien, maka akan mampu memberikan banyak sekali manfaat dalam perkembangan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang manajemen modal kerja lengkap dengan konsep serta cara menghitungnya. Saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Modal kerja adalah metrik keuangan yang mewakili likuiditas operasi yang tersedia untuk bisnis, organisasi, atau entitas lain, termasuk entitas pemerintah. Seiring dengan aset tetap seperti pabrik dan peralatan, modal kerja dianggap sebagai bagian dari modal operasi. Modal kerja kotor sama dengan aset lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktivitas lancar. Penentuan jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh CFO atau manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun, jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan, serta perputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok ataupun jualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Itu pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konsep modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja, tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Nah, adapun tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Yang kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham. Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Selanjutnya, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar.
Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. Selanjutnya konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, nah di dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya ada agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Selanjutnya yang ketiga, konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau biasa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini. Namun, tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan, untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Baik, misalkan contoh sederhananya, katakanlah ada suatu bisnis yang melakukan penanaman modal pada sebagian dananya pada instrumen obligasi pemerintah. Lalu dana tersebut ternyata berhasil menghasilkan current income dalam wujud bunga ataupun income. Bisnis pakaian ini sebenarnya dibuat untuk melakukan perdagangan pakaian, bukan untuk melakukan investasi. Jadi, dana yang diinvestasikan pada instrumen obligasi tersebut nantinya dapat diinvestasikan dalam bisnis tekstilnya, seperti pengembangan bisnis dengan cara membeli suatu mesin ataupun bahan baku baru. Nah, dana inilah yang dikategorikan sebagai modal kerja potensial ataupun potential working capital. Seperti yang kita ketahui, kas dan persediaan adalah salah satu bentuk dari modal kerja yang dimiliki oleh suatu bisnis. Sebagian piutang perusahaan juga termasuk dalam modal kerja dan sebagian yang lainnya masuk pada potensial modal kerja. Jika suatu bisnis menjual produk barangnya dengan sistem kredit, maka bisnis tersebut tentu mempunyai piutang dagang yang besarnya mampu mencakup hasil penjualan dan juga keuntungan. Piutang yang diinvestasikan dalam bentuk produk yang terjual juga bisa dikategorikan menjadi modal kerja. Contohnya nih, katakanlah ada suatu perusahaan yang menjual laptop dengan tingkat profit margin sebanyak 40%. Perusahaan tersebut mempunyai piutang sebanyak 12 juta. Untuk itu 40% dari 12 juta adalah 4,8 juta. Ini sudah termasuk modal kerja potensial dan 60% dari dana tersebut yakni 7,2 juta adalah modal kerja. Non-working capital adalah dana yang tidak mampu menghasilkan current income. Jika ternyata mampu menghasilkan current income, maka umumnya tidak akan sesuai dengan tujuan utama dari didirikannya usaha tersebut. Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap bisa kita sebut non-working capital. Umumnya suatu perusahaan manufaktur mempunyai dana yang diinvestasikan pada mesin sebanyak 50 juta rupiah dengan waktu penggunaan selama 5 tahun. Nah, pengeluaran yang diperlukan untuk pesan tersebut mempunyai dua tujuan utama, yakni sebagian uang yang sebanyak 10 juta rupiah berguna untuk menghasilkan current income di dalam periode akuntansi itu sendiri. Sedangkan sisanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi selanjutnya atau future income. Jadi porsi dari aset tetap yang termasuk ke dalam modal kerja tersebut adalah depresi periode tersebut yakni 10 juta rupiah. Sedangkan sisa yang dimiliki di akhir tahun pertama sebanyak 40 juta rupiah termasuk non-working capital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal kerja, di mana ada menurut ahli A.W. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yakni yang pertama modal kerja permanen, di mana modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen.
Di jenis modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yakni modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus dan wajib ada agar si perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Yang kedua adalah modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja variabel terdiri dari modal kerja siklus, merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Modal kerja musiman merupakan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Selanjutnya, modal kerja darurat. Dalam modal kerja ini jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan-keadaan yang terjadi pada luar kemampuan di perusahaan. Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada dua jenis modal kerja yang disebutkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Pada setiap harinya, kebutuhan pada modal kerja dalam satu periode belum tentu akan sama. Penyebab dari ketidaksamaan ini adalah berubah-ubahnya setiap proyeksi pada volume produksi yang akan dihasilkan di perusahaan tersebut. Pada perusahaan itu bisa jadi disebabkan karena adanya permintaan yang berbeda-beda atau tidak sama dari waktu satu ke yang lain. Maka dari itu setiap kebutuhan modal kerja juga akan mengalami perubahan. Baik, selanjutnya komponen modal kerja. Komponen modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang termasuk aktiva lancar adalah kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Sedangkan hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tunggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lainnya yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Yang termasuk hutang lancar adalah hutang dagang, penghasilan yang ditanggung, hutang dividen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan besarnya modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja tersebut, dan yang kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap, maka makin lamanya suatu periode perputaran, dengan jumlah itu, modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin lancar atau semakin besar. Yang dimaksudkan dengan periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan dari suatu periode yang meliputi dari jangka pemberi kredit yang dibeli, lamanya dari suatu proses produksi itu sendiri, lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, beserta lamanya barang, maka dari itu disimpan dan jangka waktu dari pemberi piutang. Sedangkan pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya rata-rata per hari untuk para pembeli bahan baku itu sendiri, serta pembayaran dari gaji buruh, bahan pembantu lainnya, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama ada periode perputaran dengan lamanya proses produksi yang dibutuhkan adalah selama 10 hari. Lamanya barang disimpan di dalam gudang sebanyak 10 hari. Jangka waktu perhitungan piutang selama 10 hari. Maka periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja yang dibutuhkan adalah selama 30 hari. Selanjutnya pengeluaran setiap harinya. Pengeluaran untuk bahan mentah dibutuhkan 4.000, bahan pembantu 2.000, upah buruh 3.000, pengeluaran lain-lain 1.000. Jumlah pengeluaran setiap harinya adalah 10.000.
Kebutuhan modal kerja bagi suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya untuk dapat bisa menjamin kontinuitas dari setiap usahanya dibutuhkan modal kerja sebesar 10.000 dikali dengan 30. Jadi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja kita kalikan dengan jumlah pengeluaran setiap harinya, maka dapat kita temukan bahwa modal kerja yang dibutuhkan sebesar 300.000. Selanjutnya di sini ada studi kasus manajemen modal kerja. Jaya Company adalah sebuah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan tersebut sanggup memproduksi sebanyak 45 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Nah, tolong diperhatikan tulisan yang di bold berwarna merah karena nanti akan digunakan di dalam tabel. Jadi di sini yang biaya-biaya yang dibutuhkan dibagi ke dalam 2 biaya, adapun biaya produksi dan biaya penjualan. Adapun biaya produksinya adalah biaya bahan baku sebesar Rp12.000 per unit, biaya bahan pembantu Rp7.000 per unit, tenaga kerja langsung Rp9.000 per unit, biaya overhead pabrik Rp505.000 per bulan, serta biaya penjualannya dibutuhkan sebesar Rp1.700.000 per bulan. Jaya Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi tersebut disimpan di dalam gudang selama 4 hari. Dan penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Nah, berdasarkan informasi tersebut, yang kita butuhkan adalah menghitung kebutuhan modal kerja perusahaan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita diharuskan menghitung periode keterikatan modal kerja. Untuk menghitungnya, kita akan membagi ke dalam 2 perhitungan. Yang pertama, menghitung periode keterikatan kerja pada bahan baku dan bahan pembantu. Dan yang kedua, menghitung periode keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan penjualan. Yang membedakan dari perhitungan ini adalah ada tambahan pembayaran di muka untuk pembelian atas bahan baku dan bahan pembantu. Sedangkan untuk perhitungan tenaga kerja langsung, overhead, dan penjualan, kita tidak perlu memasukkan pembayaran di muka karena pada soal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu dalam produksi perusahaan memberikan uang muka kepada pemasok, yaitu dengan syarat 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa jumlah dari periode keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu selama 16 hari dan periode keterikatan modal kerja pada tenaga kerja langsung, overhead, dan penjualan 12 hari. Nah, setelah selesai menghitung keterikatan modal kerja, maka selanjutnya kita menyiapkan tabel seperti ini. Tabel ini berisi tabel untuk menghitung kebutuhan kas per hari dan menghitung kebutuhan modal kerja. Yang perlu kita siapkan di sini adalah kolom keterangan, biaya, jumlah, dan jumlah kebutuhan kas per hari. Untuk tabel 2, yang kita dibutuhkan di sini adalah keterangan kebutuhan kas per hari, periode, dan jumlah biaya. Perlu diperhatikan bahwa hubungan antara tabel 1 dan 2 ini terkait untuk menghitung modal kerja pada perhitungan terakhir di perusahaan Jaya Company. Jika kita salah dalam menghitung tabel pertama, maka isian tabel kedua pasti akan salah, begitupun dengan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan menghitung tabel pertama, yaitu menghitung kebutuhan kas per hari. Nah, perlu diperhatikan informasi soal yang tertera dari keterangan Jaya Company yang berisi mengenai biaya-biaya yang dibebankan dalam 1 bulan. Jadi di sini ada biaya bahan baku yaitu 12.000, biaya bahan pembantu 7.000, biaya tenaga kerja langsung 9.000, biaya overhead pabrik 550.000, biaya penjualan 1.700.000. Kemudian kita melanjutkan mengisi kolom jumlah yang berisi biaya bahan baku 65 unit, biaya bahan pembantu 65 unit, biaya tenaga kerja langsung 65 unit, dan biaya overhead pabrik sebanyak 12 hari, biaya penjualan dikerjakan selama 25 hari. Itu dapat kita peroleh dengan memperhatikan informasi soal yang berisi jumlah
produksi wajan teflon dan jumlah hari kerja pada PT Jaya Company. Nah, setelah mengisi kolom biaya dan jumlah, maka selanjutnya kita dapat memperoleh hasil jumlah kebutuhan kas per hari. Dengan mengkalikan antara biaya dan jumlah, setelah itu kita jumlahkan nih total biaya produksi dan biaya penjualan. Nantinya kita akan memperoleh sebesar 1.910.000 untuk kebutuhan kas per hari pada Jaya Company. Setelah menyelesaikan untuk kebutuhan kas per hari, selanjutnya kita melanjutkan kerja tabel kedua. Nah, pada tabel kedua ini kita menghitung kebutuhan modal kerja. Yang kita butuhkan adalah memindahkan hasil kebutuhan kas per hari tadi yang telah kita hitung untuk semua biaya yang telah dihitung. Nah, selanjutnya kita beralih pada kolom periode dan jumlah biaya. Pada kolom periode dan jumlah biaya ini dapat diperoleh dari perhitungan awal untuk periode keterikatan modal kerja bahan baku dan bahan pembantu serta periode keterikatan modal kerja untuk biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya pemasaran. Nah, untuk menghitung jumlah biaya, maka kita bisa kalikan kebutuhan kas per hari dikali dengan periode. Setelah memperoleh hasilnya, totalkan keseluruhan dari biaya tersebut sehingga memperoleh senilai Rp27.080.000. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan modal kerja, maka biaya tadi ditambahkan dengan kas minimum perusahaan sebesar Rp500.000 sehingga hasil akhir kebutuhan modal kerja pada Jaya Company adalah Rp28.360.000. Jadi dapat kita temukan bahwa kebutuhan modal kerja Jaya Company adalah sebesar Rp28.360.000. Jadi kesimpulannya adalah manajemen modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan, dan utang serta piutang perusahaan. Untuk bisa mengetahui banyaknya keperluan mudah kerja, maka bisa dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan juga metode unsur biaya. Suatu bisnis harus melakukan manajemen modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dalam suatu tingkat penjualan, mendapatkan dana dari para investor, menghargai modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari terjadinya krisis modal kerja.